Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 ya. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas totalnya ada 6 saham ya per video ya. Nanti ada beberapa video yang sudah saya bahas, saya cantumkan linknya untuk playlistnya ya. Jadi Anda bisa nonton yang lainnya untuk video yang lainnya untuk minggu ini ya, tanggal 27 Februari sampai dengan 3 Maret 2023. Jadi saya mulai langsung untuk yang pertama, sebentar saya share screen-nya. Pertama saya akan bahas untuk saham ITMG ya, karena ada yang request, Pak Sunar kok lama saham batubara nggak dibahas lagi gitu ya. Padahal sebelumnya sering dibahas ya, karena alasannya dia memang masih lesu ya sektornya ya. Jadi untuk sentimen batubara ini dari segi komoditasnya menurut saya sih sejauh ini masih lesu ya, karena harganya masih belum bisa bangkit kembali naik tinggi ya. Seperti sebelumnya bisa sampai 400 US dollar ya harga komoditasnya, tapi sekarang cenderung lesu. Nah, sekarang sisanya hanya sentimen dividen ya, seperti itu ya. Jadi untuk ITMG ini kalau saya lihat sih dia masih sideways, sidewaysnya dia itu di jalur downtrendnya. Jadi kalau kita buy-nya jangan terlalu banyak. Sistemnya kita nyicil, tapi nyicilnya itu kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down-nya. Jadi biasakan itu naik kita tambah, tapi kalau turun kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini MA20-nya dia melandai side business-nya di antara sekitar area 34.500 sampai dengan 37.000. Jadi yang mau buy or weakness, Anda bisa tunggu di area 34.500 ya. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 37.000 dalam minggu ini, kita boleh buy ya, yang mau trading breakout ya. Jadi dia breakout buy. Berikutnya setiap kelipatan 100 rupiah atau 500 rupiah ya. Karena dia harga per lembarnya lebih dari 10.000, jadi setiap kelipatan 100 rupiah atau 500 rupiah, kalau dia naik kita tambah lagi atau istilahnya itu average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya, kita pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Jadi buy-nya itu bertahap aja, nyicil aja boleh. Buy sekarang boleh sih, tapi menurut saya sekalian breakout ke atas 37.000. Kalau buy sekarang ya bertahap aja ya seperti itu ya. Atau sekalian tunggu di area 34.500. Kalau dia koreksi rebound di atas 34.500 kita barusan buy. Tapi kalau nyicil sekarang boleh aja, dengan catatan kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih cukup untuk ITMG. Oke, berikutnya untuk Adaro. Jadi untuk Adaro di sini saya lihatkan untuk weekly-nya ya. Jadi itu weekly chart-nya di sini sudah saya gambarkan bahwasanya trading range-nya 2.900 sampai dengan 3.200. Memang 2 minggu sebelumnya dia sudah berhasil naik ke atas 2.900, kemudian koreksi di bawahnya. Nah, minggu lalu dia naik sedikit ya, tapi ditutup di bawahnya 2.900. Sebenarnya untuk Adaro ini masih cukup menarik ya. Jadi saya sudah buy sebelumnya ya. Saya buy on weakness, memang masih minus ya untuk Adaro ya. Jadi saya lihatkan average saya untuk Adaro itu saya ada di average-nya sebentar ya. 2980 ya, itu average saya di Adaro ya. Jadi apakah nanti bakalan naik lagi ya, kalau kita perhatikan di sini sebenarnya untuk Adaro ini masih sideways di bawah ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buy boleh aja baiknya nyicil ke atas ya. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Strateginya sama semua ya. Untuk emiten batubara kalau mau buy weakness boleh aja, tapi kalau turun jangan di average down ya. Ini naik ke atas 2.900 mau buy atau sekalian breakout ke atas 2960 hanya minggu lalu kita boleh buy ya. Ini grafik mingguannya atau weekly-nya. Kemudian kalau untuk daily chart-nya ini kita perhatikan, ini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi cenderung masih downtrend namanya ya. Walaupun terlihat di sini sideways jangka pendeknya, tapi dia masih downtrend. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau tunggu breakout ke atas 3.000 boleh ya. Jadi naik ke atas 3.000 Anda buy atau naik ke atas 3.040. Nah, ini di sini kalau kita perhatikan sebelumnya naik 3.040 kemudian turun ya. Nah, kalau dalam minggu ini dia breakout ke atas 3.000, buy boleh ya. Bukan berarti wah ini pasti sebelumnya naik kemudian turun, oh pasti ini turun lagi, belum tentu ya. Jadi kita di saham itu jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal juga ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk Adaro, jadi naik kita tambah lagi target tekannya di 3.200. Kalau mau pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 2.800 ya. Ini sudah saya gambarkan.
maksimum di 2710 ya, low-nya tanggal 10 Februari 2023. Ya kurang lebih seperti itu. Memang masih cenderung lemot ya, jadi harus bersabar. Naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di every stone ya. Jual dulu ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk PTBA. Jadi PTBA di sini kita lihat lumayan menarik ya. Ini trading range-nya 3480 sampai 3710. Nah, kalau mau aman ya memang lebih baik tunggu kalau naik ke atas 3710. Tapi kita perlu ingat sebelumnya dia pernah sideways lama di sini ya 3710. Ini naik turun naik turun naik turun seperti ini ya. Ini kurang lebih ada 1 2 3 4 5 mingguan ya. Nah, ini kalau dia naik lagi ke atas 3710 apakah seperti itu? Belum tentu pasti ya. Jadi kalau naik ke atas 3710 mau buy silakan atau mau average up yang sudah punya. Kalau misalnya mau buy all weakness, saya nggak buru-buru Pak Sunar, saya tunggu koreksi aja, tunggu aja sekitar area 3480. Jadi ketika dia pullback, kemudian rebound, mantul ke atas, di sana kita mulai buy. Nah, kalau dari daily chart-nya di sini, ini dia sudah mulai meninggalkan MA20-nya ya. Ini bagus ya, jadi sudah mulai rebound. Nah, kalau mau tambah lagi, naik ke atasnya 3680 atau sekalian tunggu breakout ke atas 3710, kita buy, target terdekatnya sekitar 3930 sampai dengan 4010 untuk PTBA ya. Sejauh ini masih cukup bagus, mudah-mudahan dia lancar naik ke atas. Oke, berikutnya untuk emiten duit ya. Kalau kita lihat di sini data dunia makmur TBK, ini dia masih sideways di bawah ya. Jadi kalau mau buy sekarang memang masih resiko, lebih baik tunggu aja kalau dia sudah naik ke atas 322. Ya mungkin pertanyaannya, Pak Suna kalau naik ke atas 322 kan ketinggalan ya. Seperti ini kan dia naik tinggi. Nah itu justru poinnya di sana. Kita belinya di atas, itu untuk konfirmasi. Jadi saya tidak pernah menyesatkan orang lain nyarankan buy di atas, enggak ya. Jadi kita tunggu konfirmasi, kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Itu saran saya. Mau buy sekarang boleh aja atau tunggu area 268-an ya, 264 sampai 268 ya. Artinya kalau dia turun koreksi kemudian rebound kita barusan buy. Ya memang kecenderungan ini belinya di bawah ya. Jadi hati-hati jangan terlalu banyak. Kalau naik kita tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Atau lebih baik amannya tunggu naik ke atas 322. Ya mungkin kita perhatikan di sini, ini dua candle sebelumnya gagal loh Mas Sunar, ini candle mingguan kan. Kemudian dia turun. Nah kali ini dia naik ke atas 322, oh dia pasti turun lagi, belum tentu ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku. Apa yang terjadi sebelumnya, misalnya sebelumnya turun ya, belum tentu kali ini turun juga ya seperti itu ya. Yang penting adalah kita selalu punya trading plan-nya, kapan kita pasang trading stop-nya atau di mana ya. Dan juga stop loss-nya kita pasang di mana kita harus tahu. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau mau buy boleh ya, ini sudah mulai breakout dari high-nya yang sebelumnya di sini 298. Jadi kalau mau buy sekarang boleh. Kemudian di sini ada checkpoint-nya di 314. Kalau dia naik lagi ke atas 314, boleh silakan tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji 328 kurang lebih ya. Kalau naik lagi ya boleh tambah lagi boleh. Target berikutnya di 350 dan 370. Jadi buy-nya bertahap aja untuk duit ya, seperti itu ya. Pasang aja stop loss-nya di sini kalau kita perhatikan bisa pakai acuan 278 dan 268 ya, kurang lebih seperti itu ya untuk stop loss-nya. Atau sekalian mau tunggu buy weakness di bawah ya boleh ya, sekitar 268 atau 278 ya. Jadi kalau dia koreksi jangan langsung buy, kita tunggu rebound atau mantu ke atas kita barusan buy ya. Atau pakai acuan MA20-nya. Jadi ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah seperti ini ya. Dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia potong lagi ke atas ya, rebound mantul ya. Ya kita boleh tambah lagi atau average up ya. Ya kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk duit. Oke, berikutnya untuk PTRO ya. Nah, PTRO di sini ini cukup menarik ya. Kalau kita lihat, memang di sini masih koreksi ya. Ini lower high, lower low, dan juga kalau kita perhatikan di sini close-nya 4960 dan minggu sebelumnya kan dia close-nya di 5.000 lebih ya, jadi masih turun. Nah, menariknya di sini ini dia lagi testing area 4640 ya. Jadi kalau dia koreksi dekat 4640 kemudian rebound mantul ke atas seperti ini ya. 4640 jatuh kemudian rebound. Nah, di sana sebenarnya kita untuk buy on weakness untuk PTRO ya. Nah, kalau sekarang sih buy-nya boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya karena dia masih cenderung di tengah-tengahnya, masih cenderung konsolidasi di sini ya. Konsolidasi itu kurang lebih pengertiannya sideways ya. Jadi ini di jalur uptrend-nya buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas high-nya minggu ini, maksud saya minggu lalu ya, minggu lalu kan high-nya di 5325. Jadi kalau dia naik ke atas 5325, mau tambah lagi atau average up boleh ya. Target price berikutnya dia akan berusaha untuk berikan ke atas 5775 dengan targetnya sekitar
6.000 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 5775, target berikutnya di sekitar 6 ribuan. Ini grafik weekly-nya untuk PTRO. Kemudian untuk daily chart-nya, ini untuk PTRO saya gambarkan ya. Lama nggak pernah saya bahas sepertinya ini ya. Nah ini 4640 ya, kurang lebih area supportnya. Memang saat ini dekat ya. Jadi kalau mau buy weakness, boleh buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Atau sekalian tunggu MA20-nya kalau dia dipotong ke atas ya. Ini kan belum dipotong ke atas ya. Jadi naik ke atas MA20-nya, MA20-nya di area 5160 ya, kurang lebih ya. Jadi naik ke atas 5160 atau 5100 lah. Kita boleh buy ya. Atau yang mau tambah lagi atau average up silakan. Target price dekatnya adalah sekitar 5775 atau 5400 ya, kurang lebih ya. Ini resisten terdekatnya 5400-an ya. Jadi baiknya bertahap aja untuk PTRO. Kalau naik kita tambah lagi, kalau turun jangan di average down. Ini ada kemungkinan dia membentuk pattern head and shoulder ya. Ini shoulder kirinya, ini headnya, ini shoulder kanannya ada kemungkinan dibentuk lagi ya, seperti itu ya. Nah, head and shoulder ini kalau dia ditembus ke bawah, maka turunnya juga dalam. Kalau kita ukur dari ketinggiannya ini, dia bisa turun sampai sekitar 3.700-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau turun di banyak 4640, saran saya untuk PTRO lebih baik jual semuanya ya. Kalau dia turun di banyak 4640, nah, kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk UNTR. Nah, United Tractor ini bagaimana Pak Sunar? Ini memang kecenderungan masih sideways di bawah. Jadi kalau mau koleksi spekulasi buy weakness di bawah ya, Anda boleh buy sekitar 24 ribuan ya. Jadi kalau dia koreksi turun di bawah 24 ribu, rebound naik bisa kita buy. Atau kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 25175 ya. Atau ini kalau kita lihat high-nya minggu lalu kan 25200, high-nya 2 minggu yang lalu 25200. Terus 3 minggu yang lalu 25375. Jadi kita tunggu aja jika dia berhasil naik ke atas 25200 atau 25375 itu kita barusan buy. Jadi tunggu konfirmasi lah ya kalau mau amannya. Berikutnya setiap lipatan 100 rupiah atau 500 rupiah kalau dia naik kita tambah lagi. Istilahnya itu average up ya. Jadi kalau naik kita average up. Kenapa nggak langsung buy semuanya Pak Sunar? Karena kecenderungannya ini masih arahnya ke bawah. Walaupun ini sideways di bawah ya. Tapi kita biasakan best practice-nya itu kita jangan melawan tren. Memang kalau mau buy weakness sih boleh aja, tapi strateginya kalau naik kita average up tambah lagi ya, top up istilahnya ya. Tapi kalau turun usahakan jangan di average down, pasang dari stopnya dan stop loss-nya ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi sebentar. Jangan lupa nonton video yang lainnya dan yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like ya, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat ya.